Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Arya Kusuma. Saya kembali mereview jurnal. Kali ini jurnalnya Hydroacoustic Evaluation of Universal Salmon Passage the Dells Dam tahun 1999. Oke, ini profil saya. Nama saya Aditya Arya Kusuma, NPM S1I 018048. Ini dari mata kuliah Akustik Kelautan. Dosennya Pak Mukti Dono Wilopo, SPI MSc. Oke, tujuan artikel ini yakni mengevaluasi asumsi model layar akustik untuk memperkirakan bagian ikan dengan aspek hidroakustik tetap. Jadi prioritas tingginya itu ditempatkan pada validasi asumsi dalam model layar akustik. Lintasan aliran dengan kecepatan perbedaan atau kecepatan yang tidak tersedia untuk peneliti sebelumnya itu dimasukkan ke dalam model kemampuan mendeteksi penyesuaian jumlah hidroakustik yang sekarang. Jadi dia menggunakan 3 transducer balok ganda yang dikerahkan dalam satu spillby, satu turbin, dan satu pintu air untuk mengevaluasi arah ikan, distribusi, kekuatan target dengan kecepatan berenang untuk fasilitasi pemodelan pendeteksian. Ke bahan dan metode yang digunakan. Di dalam jurnal ini menggunakan 8 sistem hidroakustik yang dikerahkan pada TDA. Ini sistem akustik presisi atau PAS itu memberikan kalibrasi pramusim dari 4 sistem hidroakustik balok tunggal dan 2 balok terpisah. Jadi transducer PAS ini dikendalikan oleh transceiver PAS 103 dan perangkat lunak HARP Hydroacoustic Assessment pada komputer kelas Pentium. Lanjut, Biosonics ini kalibrasi 2 sistem hidroakustik single beam dikerahkan di spillway sebelumnya pengambilan sampel transceiver Biosonics 101 dan 151 multiplexer mengendalikan sistem ini, dan data dari transceiver model 101 disalurkan ke komputer dengan prosesor sinyal gema yang dikendalikan oleh perangkat lunak Biosonics ISP. Jadi semua transmisi ini Jadi semua transducer ditransmisikan pada 420 knots dan memiliki pola balok melingkar. Jadi semua itu dikerahkan di MU1 dan Silsway 1 sampai 3 dan transducer balok ganda 13 derajat lainnya yang ditempatkan di spillway 5. Lokasi transducer juga dipilih untuk memberikan cangkupan yang memadai dan pengambilan sampel yang representatif. Jadi semua transducer dioperasikan juga setidaknya 23 jam per hari, kecuali ketika peralatan itu gagal. Kegagalan juga jarang terjadi, memang terjadi selama 3 hari di musim semi pada sistem spillway, 1 minggu pada MU1 hingga 3, dan 1 minggu pada MU14 dari 0,25 hingga 1 jam per hari diperlukan untuk mengunduh data. Baik, ke hasil dan pembahasan. Jadi pada tes ini melibatkan 8 pelacak tadi, yakni menunjukkan bahwa adanya presisi antara turbin dan set data spillway. Peneliti mengumpulkan data selama 9 jam yang pada 2 pintu air untuk mendapatkan sampel juga itu 18 jam. Jadi data ini berada di masing-masing hitungan 8 pelacak dan jumlah rata-rata semua pelacak. Jadi data ini juga menunjukkan kesepakatan yang adil di antara 8 pelacak. R2 sama dengan 0,860. Namun jika ditanya jumlah iklan kumulatif itu menunjukkan perbedaan besar, yang selama 18 jam tadi dengan jumlah kumulatifnya itu berkisar antara 374 hingga 535. Perbedaannya itu 35,4%. Dalam perbandingan ini juga banyaknya pelepasan limpahan. Peneliti juga menemukan banyak korelasi signifikan estimasi jumlah ikan berdasarkan sampel peneliti
di Teluk Limpahan 2 dengan estimasi dari interpolasi linier, estimasi peneliti dari pengambilan sampel di Teluk Tumpahan pertama dan ketiga, perkiraan peset jarang berkolaborasi baik. Jadi interpolasi linier agak lebih berhasil di malam hari di bawah rezim yang lebih rendah dan di musim panas. Interpolasi linier antara kisaran lintasan Spilby 2 dan rata-rata Spilby 1 dan 3 itu ditingkatkan agak dengan menormalkan perkiraan dengan Q tadi. Untuk diskusi lengkapnya tadi masuk ke sampelnya. Oh ya, jumlah ikan yang lewat proyek Dallas selama musim semi umumnya meningkatkan ketika musim pengambilan sampel itu berlangsung, seperti halnya angka indeks dari fasilitas saluran asap John Day. Perkiraan lorong stabil selama paruh pertama musim semi, tetapi setelah indeks lintas John Day naik hampir setengah musim, jumlah ikan yang diperluas mulai berfluktuasi terbalik dengan volume tumpahan. Lintasan melalui pembangkit tenaga listrik berhubungan terbalik dengan volume tumpahan selama paruh kedua musim. Namun jalur melalui spillway tampaknya tidak meningkat dengan peningkatan debit tumpahannya itu. Oke, kesimpulannya tuh model layar akustik dan kemampuan deteksi analisis peneliti terhadap model layar akustik telah menghasilkan serangkaian pedoman yang akan membantu para peneliti hidroakustik yang melakukan studi serupa. Pedoman ini juga didaftar dan dijelaskan secara rinci dalam lampiran di jurnal secara singkat dan juga disarankan untuk mengumpulkan data balok ganda di lokasi yang sama dengan data balok tunggal dikumpulkannya. Ini juga membantu upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data sedemikian rupa sehingga model asumsi layar akustik tidak dilanggar. Pertimbangan yang tepat untuk meminimalkan bias spasial dan temporal juga diperlukan untuk perkiraan yang akurat. Peneliti juga menemukan bahwa informasi kecepatan air yang terperinci sangat penting untuk memastikan keakuratan perhitungan kemampuan deteksi dan karena itu estimasi hidroakustiknya. Selain memberikan informasi akurat yang digunakan dalam pemodelan deteksi sistem balok terpisah, peneliti di pintu air menyediakan data penting arah ikan yang memungkinkan pengakuan presentasi ikan yang tidak terlatih di sana. Ini juga sangat penting yang harus dipertimbangkan ketika merancang evaluasi hidroakustik di lokasi di mana gerakan jaring ikan mungkin tidak seragam dalam arah dan ikan mungkin tidak berkomitmen untuk melintas jalur tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, kelebihannya itu dari jurnal ini mencantumkan semua hasil yang didapat dan semua referensi dan data-data itu dengan baik. Jadi kekurangannya itu terdapat kata yang masih tidak saya mengerti karena jurnal ini juga jurnal internasional, jadi bahasanya juga ada yang campuran. Tuh, baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Bila ada salah kata atau banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.